Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Dalam channel ini kalian lebih banyak belajar tentang mata pelajaran matematika SMP, SMA maupun SD. Oke. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi operasi himpunan, di mana bagian yang pertama yaitu irisan atau intersection. Nah, di sini ada irisan dan gabungan dari dua himpunan. Oke, untuk irisan itu sendiri disimbolkan dengan yang ini ya. Ini simbol dari irisan. Dan ketika himpunan A irisan dengan himpunan B, itu maksudnya ada suatu anggota X di mana X itu merupakan elemen dari A dan X juga merupakan elemen dari B. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dia harus memiliki elemen yang sama, ada di dalam A maupun ada di dalam B. Nah, ini maksudnya. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Pada nomor 1 semestanya ada bilangan asli 1 sampai 9. Himpunan A 1 2 3, himpunan B 4 5 6. Kita lihat di sini mana saja anggota yang sama, karena tidak ada bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Oke, seperti ini, tidak beririsan sama sekali, dan ini disebut dengan A saling asing atau disjoin dengan B. Jadi ini ya, saling asing, dia lingkarannya terlepas. Sehingga A irisan B itu merupakan himpunan kosong atau tidak ada anggotanya karena tidak ada yang sama antara anggota A dengan anggota B. Oke, seperti itu ya. Untuk yang gabungan, tinggal kita gabungkan antara anggota A dengan anggota B. Sehingga di sini untuk gabungan A gabungan B itu ketika X di mana X anggota dari A atau X bisa juga anggota dari B. Oke, di sini pembedanya atau. Kalau atau berarti masuk semua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti ini. Dia gabungan antara dua anggota ini. Yang selanjutnya, untuk nomor 2 ada semestanya bilangan asli 1 sampai 9 dan himpunan A 1 2 3 4, himpunan B 4 5 6 7. Kita lihat di sini anggota yang sama itu ada 4 dengan 4, sehingga untuk irisan A dengan B itu ada yang sama sehingga lingkarannya berpotongan seperti ini. Yang memiliki anggota sama itu di tengah perpotongannya kedua lingkaran ini. Inilah yang disebut dengan irisan. Sehingga A irisan B itu adalah 4 anggotanya. Dan A gabung B kita gabungkan keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Bagian 3 ada semester 1 sampai 9. Bilangan asli yang kurang dari 10 misalnya. Himpunan A 1 2 3, himpunan B 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini untuk himpunan A dan B ternyata ada yang sama anggotanya 1, 2 dan 3. Ternyata di sini himpunan A irisan B itu adalah 1 2 3. Dan di sini adalah bentuk irisannya. Kenapa di dalam lingkaran? Karena himpunan A merupakan bagian daripada himpunan B. Jadi seperti ini himpunan bagiannya. Sehingga dapat dikatakan A irisan B itu sama dengan 1, 2, 3 atau kembali lagi kepada himpunan A. Jadi A irisan B sama dengan A ketika A merupakan himpunan bagian daripada B. Yang selanjutnya untuk gabungan kita lihat A gabung B untuk A himpunan bagian daripada B. Ketika digabungkan, maka A gabung B sama dengan B. Seperti itu ya. Untuk nomor 4, sama juga semestanya masih bilangan asli 1 sampai 9. Dan untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4. Karena semua A merupakan himpunan bagian daripada B,
dan B juga merupakan himpunan bagian daripada A, maka di sini A sama dengan B. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk kedua himpunan yang sama ketika beririsan, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Misalnya A irisan B sama dengan A sama dengan B. Atau A gabung B itu sama dengan A atau B. Atau sama dengan B. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut. Nah, di sini dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Oke, di sini yang pertama kita gambar dulu diagram Venn-nya. Oke, di sini ada diagram Venn. Ini jawaban untuk nomor A ya. Oke, diagram Venn-nya. Karena di sini ada objek yang dibicarakan adalah soto dan bakso, maka di sini ada dua lingkaran, yaitu lingkaran soto dan lingkaran bakso. Nah, seperti itu ya. Lingkaran soto dan lingkaran bakso. Ini soto, bakso. Nah, di sini ada 35 siswa, berarti di sini ada 35 siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini 3 siswa tidak suka keduanya, kita isi di luar. 3 siswa tidak suka keduanya. Oke. Yang selanjutnya 15 siswa suka makan bakso dan 22 siswa suka makan soto. Yang suka keduanya itu masih ditanyakan atau kita simbol saja dengan X. Sehingga di sini X merupakan anggota dari yang suka makan soto dan yang suka makan bakso juga. Ternyata di sini informasinya 15 siswa suka makan bakso. Jadi X tambah sesuatu itu sama dengan 15 siswa. Jadi di sini 15 siswa dikurangi X. Nah, seperti itu ya. Nah, sama juga dengan makan soto ada 22. Karena di sini 22 kurang X. Harus dikurangi X karena X sudah ada di sini ya. Sehingga di sini untuk diagram Venn-nya kita sudah peroleh seperti ini. Untuk jawaban B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? X yang ditanya. Berarti di sini kita mencari nilai X. Sehingga di sini 35 sama dengan 22 kurang X ditambah dengan X ditambah dengan 15 kurang X ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya adalah X min X tambah X itu habis. 22 tambah 15 itu 37. 37 tambah 3 itu adalah 40. 40 min X sama dengan 35. Berarti X sama dengan 40 kurang 35. Berarti X sama dengan 5 orang. Berarti yang suka makan bakso adalah 5 orang. Nah, seperti itu adik-adik. Jika adik-adik coba dengan soal yang mirip, cobalah dengan menjawab dengan menggunakan ini, cara ini ya. Oke, yang selanjutnya diketahui himpunan A 1357 dan himpunan B 1234567. Selidiki apakah A himpunan bagian daripada B. Bagaimana hubungan A irisan B dengan himpunan A? Nah, di sini sudah Pak Guru katakan sebelumnya, ketika A merupakan himpunan bagian daripada B, maka A irisan B itu selalu sama dengan A. Nah, kita coba di sini. Himpunan A itu 1 ada, 3 juga ternyata ada juga di B, 5 ada juga di B, 7 ada juga di B. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa A himpunan bagian daripada B dan A irisan B itu sama dengan A.
Nah, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan diagram Venn. Diagram Venn-nya seperti ini. Oke, ini untuk semestanya, ini untuk himpunan B, dan ini untuk himpunan A. Nah, ini himpunan A-nya di dalam, himpunan B-nya di luar. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Sedangkan di sini di B-nya satunya sudah ada. 2 tidak ada, 3 sudah ada, 4 belum ada, 5 sudah ada, 6 belum ada, 7 sudah ada. Jadi di sini himpunan B-nya yang semua anggotanya ada di dalam lingkaran seperti itu. Jadi di sini ketika beririsan A irisan B itu sama dengan A. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk kepada latihan-latihan soal. Diketahui himpunan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B adalah himpunan 1, 3, 5, 7. Dan himpunan C ada 1, 2, 3, 4. Himpunan D 4, 5, 6, 7. Tentukan anggota dari A. Oke, kita langsung jawab di sini. Kita bagi biar pas nanti ketika kita biar tidak tabrakan ya. Untuk yang A-nya ada A irisan B, kita lihat mana anggota yang sama dengan B. Ada 1 sama, 2 tidak ada, 3 ada, 4 tidak ada, 5 ada, 6 tidak ada, 7 ada. Atau sama dengan A itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya A irisan C sama dengan, kita lihat A di sini, C di sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka di sini irisannya 1, 2, 3, 4 atau sama dengan C. Himpunan D, yang selanjutnya B irisan C. Ini yang selanjutnya B irisan C itu sama dengan, kita lihat sini B-nya 1, 3, 5, 7. C-nya 1, 2, 3, 4. Yang sama adalah 1 dengan 3. Berarti yang sama adalah 1 dengan 3. Nah, seperti itu ya. Untuk yang D, C irisan D. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4, 5, 6, 7. Jadi yang sama hanyalah 4. Sehingga C irisan D adalah 4. Nah, seperti ini. Yang terakhir ada B irisan D. B irisan D, B ada 1, 3, 5, 7. Dan D ada 4, 5, 6, 7. Yang sama hanyalah 5 dengan 7. Sehingga B irisan D adalah 5 dan 7. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Diketahui A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 20. Berarti bilangan asli yang kurang dari 20 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Himpunan B adalah bilangan asli genap kurang dari 15. Oke, B adalah bilangan asli genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya pas, kurang dari 15. Himpunan C adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan D adalah bilangan asli yang lebih dari 7 dan kurang dari 15. Berarti di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Oke, yang kurang dari 15 ya, berarti 15-nya tidak masuk seperti itu. Jadi batasnya adalah sampai 14 saja. Sehingga pertanyaannya pada bagian A, tentukan anggota dari himpunan A, B, C, dan D. Oke, ini A-nya sudah terjawab ternyata. B, tentukan anggota dari B irisan C. Oke, bagian B, B irisan C. Maka di sini kita lihat anggota yang sama. Ternyata di sini tidak ada yang sama, maka kita tuliskan B irisan C adalah himpunan kosong. Yang selanjutnya ada B irisan D. Untuk B irisan D, kita lihat di sini ada apa-apa saja yang sama. Ternyata ada 8, ada 10, ada 12, ada 14. Berarti di sini kita tuliskan ada 8, 10, 12, 14. Yang selanjutnya ada C irisan D. C irisan D itu ada 1, 3, 5, 7, 9, ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka C irisan D yang tepat yang memiliki anggota yang sama yaitu 9 saja. Nah, seperti ini adik-adik. Gimana? Untuk yang selanjutnya C, gambarlah diagram Venn dari A, B, dan C. Jadi diagram Venn-nya C, diagram Venn-nya kita agak kasih besar. Nah, di sini kita untuk himpunan C, B, dan C adalah saling lepas. Di sini atau saling asing. B dan C saling asing. Oke, saling asing B dan C. Dan di sini ada D. D-nya itu ada bagian daripada C dan ada bagian daripada B. Jadi D-nya di tengah seperti ini. Jadi ini iya seperti ini. Ini bagian daripada D. Dan yang selanjutnya A paling luar. Jadi A-nya yang ini. Oke, ini lingkaran A. Oke, ini lingkaran A. Dan ini kotaknya. Ini semestanya. Oke, sekarang kita daftarkan. B irisan D itu ada 8, 10, 12, 14. Di sini 8, 10, 12, 14. Oke. Yang selanjutnya D irisan C atau C irisan D ada 9. Di sini 9. Untuk selanjutnya kita tulis anggota dari himpunan B. 8, 9, 10, 11. Di sini 12, 13. Oke. Yang selanjutnya ada bagian B. Bagian B itu 8, 10, 12, 14 sudah sisa 2, 4, 6. 2, 4, 6. Untuk bagian C 9-nya sudah masuk. Dan yang sisanya adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Dan bagian A itu kita tulis semua 1 sampai 19. Sehingga 1 sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti yang kurang adalah 15, 16, 17, 18, 19. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Diketahui semestanya itu merupakan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 6. Berarti di sini himpunan semestanya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Yang selanjutnya ada himpunan P adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 5. Berarti di sini P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya ada himpunan Q adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 2. Berarti di sini negatif 2, negatif 1, negatif 0, 1, 2, 3. Batasnya 2 ya. Kelewatan. Oke, batasnya 2. Dan untuk himpunan selanjutnya yaitu himpunan R, di mana himpunan R adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 8. Oh, di sini S bukan semesta ya. Karena di sini ada yang bukan himpunan daripada semesta sampai 8 di sini. Oke, kita daftarkan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini S-nya ini himpunan S ya, bukan semesta. Jadi A, tentukan anggota dari himpunan P, Q, R, dan S. Ternyata ini jawaban dari A. Jawaban B, tentukan anggota dari P irisan Q. P irisan Q itu lihat P dengan Q-nya yang sama itu ada 0, 1, 2. 0, 1, 2. Dan yang selanjutnya ada P irisan R. Kita lihat yang sama P dengan R. 0, 1, 2 juga. 0, 1, 2. Yang selanjutnya ada Q irisan R. Q irisan R. Nah, di sini Q irisan R kita lihat yang sama. Ada negatif 1, 0, 1, 2. Jadi negatif 1, 0, 1, 2. Dan yang terakhir P irisan Q irisan R. P irisan Q irisan R. Di mana anggota ketiga himpunan ini harus sama. Di mana di sini kita cari yang sama. Ada 0. Ada 0. Yang selanjutnya ada 1, ada 2. 0, 1, 2. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Sehingga sudah terjawab untuk jawaban yang B. Sekarang kita jawab sama-sama untuk jawaban pembahasan yang C. Gambarlah diagram Venn-nya. Di sini diagram Venn-nya ini semesta. Oh ya, kita karena di sini ada S, maka semestanya kita ganti saja simbolnya dengan huruf U. Seperti itu ya, atau universal. U. Nah, di sini ada P irisan Q. P irisan Q dan P irisan R itu sama, dan di sini ada Q irisan R juga sama. Tetapi di sini R itu P merupakan himpunan bagian daripada R. Berarti di sini P itu himpunan bagian daripada R. Di sini berarti ada R. Nah, seperti ini ya, R. Dan di sini ada P, ada R-nya di sini. Dan ada Q. Q-nya memotong seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini untuk Q. Dan ada S. S-nya dia memotong hampir semua. Hampir semua di R. Seperti itu ya, hampir semua di R. Tapi semuanya di P dan semuanya di Q. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia seperti ini.
Oke, ini untuk S. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin antara irisan P dan Q. Itu ada 0, 1, 2. Yang selanjutnya ada Q irisan R. Q irisan R. Jadi di sini sudah sisa negatif 1 di sini. Negatif 1. Oke. Yang selanjutnya ada P irisan Q irisan R. Jadi ini sudah sekalian 0, 1, 2. Ada P irisan Q irisan R. Jadi di sini kita isi masing-masing himpunan sekarang. P 012 sudah ada, sisa 3, 4, 5. Untuk Q, negatif 1, 012 sudah ada, sisa negatif 2. Sisa negatif 2. Untuk R, ingat untuk R, irisan dengan S-nya adalah P, R, irisan S. Ini kita harus ketahui informasinya agar tepat dalam memasangkan anggota dalam diagram Venn. Itu ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini sudah ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tetapi di sini belum ada, sudah ada negatif 1, sudah ada negatif 2, negatif 2 sudah, R, S, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang belum ada adalah 6. Nah, di sini kita munculkan 6 di sini. Masuk di S, masuk juga di R. Jadi 6-nya di sini. Sekarang kita tinggal daftarkan anggota dari S. Negatif 3-nya belum. Negatif 3-nya belum. Oke. Negatif 2 sudah, negatif 1, negatif di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan R sekarang, negatif 1 sudah masuk, 0 sudah masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8-nya di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Gimana dalam menggambarkan diagram Venn-nya? Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, di antaranya ada 18 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Pada bagian B, tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. Berarti jawaban B itu sudah kita ketahui, jawabannya adalah 36 ya. Karena di sini tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Di sini sudah ada jawabannya nih. Oke, sekarang tugas kita hanyalah menggambarkan diagram Venn dari keterangan ini. Ingat jawaban B kita sudah ketemu ya. Yang pertama kita gambarkan dulu persegi panjangnya, di mana di sini ada 36 siswa. Ada matematika dan bahasa Indonesia. Matematika, bahasa Indonesia. Oke, di sini matematika, di sini bahasa Indonesia. BI, bukan Bank Indonesia ya. Oke, di sini ada yang gemar kedua-duanya, itu belum diketahui. Yang tidak gemar kedua-duanya ada 2. Dan di sini 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 20 kurang X. Dan di sini ada 18 siswa gemar matematika atau 18 kurang X. Nah, di sini kita
cari nilai X-nya. Sehingga untuk yang menyukai kedua-duanya adalah 36 sama dengan 18 kurang X tambah X tambah 20 kurang X. Jadi semuanya dijumlahkan ditambah dengan 2. Sehingga 36 sama dengan min X tambah X0, 18 tambah 20, tambah 2, 20, tambah 2, 40. 40 min X, jadi X sama dengan 40 kurang 36. Atau X sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi yang gambar kedua-duanya adalah 4 orang. Dan dapat kita gambar ulang seperti ini. Ada 2 lingkaran. Di sini ada matematika, ada bahasa Indonesia. Di sini ada 36 orang, sehingga di sini yang suka keduanya ada 4 orang, yang tidak suka keduanya ada 2 orang, dan di sini ada 18 kurang 4 itu sama dengan 14 orang, 20 kurang 4 itu 16 orang, sehingga di sini jumlah siswa dalam kelas ada 36 siswa. Nah, seperti itu adik-adik. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Di antara warga RT 5 yang terdiri dari 50 orang, ternyata 30 orang berlangganan majalah, 25 orang berlangganan koran, dan 5 orang tidak berlangganan keduanya. Pertanyaan untuk yang A, gambarlah suatu diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Bagian B, berapa banyak warga RT 5 yang berlangganan koran dan majalah. Oke, di sini pada bagian A kita gambar diagram Venn dulu. Diagram Venn-nya, oke, ada di sini ada himpunan yang berlangganan majalah dan di sini ada himpunan yang berlangganan koran. Oke, yang suka keduanya belum diketahui yaitu X. Di sini majalah dan di sini koran. Oke, jumlah seluruhnya 50. Oke, di sini majalahnya ada 30 orang yang berlangganan, berarti 30 kurang X. Korannya ada 25, berarti 25 kurang X. Yang tidak berlangganan keduanya, ini mungkin terlalu miskin ya. Jadi, hanya 5 orang. Oke, sekarang kita cari untuk jawaban B. Berapa banyak warga RT 5 yang berlangganan koran dan majalah. Oke, yang di sini yang kita cari adalah nilai X-nya. Sehingga kita jumlahkan semua elemen yang ada di dalam. Ditambah X tambah 25 kurang X tambah dengan 5 sama dengan 50. Sehingga di sini 30 X dengan X-nya habis. 30 tambah 30 itu 60 kurang X sama dengan 50. Berarti X sama dengan 60 kurang 50, X sama dengan 10 orang. Sehingga di sini yang berlangganan koran dan majalah adalah 10 orang. Jika digambarkan ulang, maka akan seperti ini. Di sini ada 50, ada majalah, ada koran, dan di sini 10 orang keduanya. Dan untuk yang berlangganan majalah saja berarti 20 orang atau 30 kurang 10. Begitu juga di koran, 25 kurang 10 itu ada 15 orang yang tidak berlangganan keduanya 5 orang. Ketika dijumlahkan angka-angka ini akan sama dengan semestanya. 20 tambah 10 30. 30 tambah 15 itu sama dengan 45 tambah 5 sama dengan 50. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.